Selamat pagi semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esra Yanti Sinaga dengan NIM C0D02462. Saya dari program studi perpajakan angkatan tahun 2024 dari kelas genap. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. PPh Pasal 21. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, kita perlu mengetahui siapa saja pemotong, siapa yang dipotong, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong, dan bagaimana mekanisme pemotongan serta cara pelaporan PPh Pasal 21. Pemotong PPh 21 ialah pemberi kerja, bendahara dan pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi, pembayar honorarium, dan yang terakhir itu penyelenggara kegiatan. Penerima PPh 21 yaitu pegawai, nomor 2 itu ada penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21. Yang ketiga itu ada wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian, dan akuaris. Terus ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Setelah itu ada olahragawan. Setelah itu ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator. Setelah itu juga ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Setelah itu juga ada pemberi jasa dalam segala bidang serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Terus ada agen iklan, distributor perusahaan multilevel, petugas dinas luar asuransi, dan pengawas dan pengelola proyek. Lanjut, penerima pajak PPh Pasal 21 yang keempat itu adalah anggota dewan, komisaris, atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21. Yang kelima itu adalah mantan pegawai. Yang keenam itu ada wajib pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta dan anggota dalam suatu kepanitiaan, yang terakhir itu peserta pendidikan dan pelatihan. Dalam hal Anda merupakan pemberi kerja yang memotong PPh 21, hal-hal yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku. Yang kedua, membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi ESPT PPh Pasal 21. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MAP dan kode jenis setoran 4111211 100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang keempat itu adalah menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id
atau penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) resmi yang ditunjuk. Terus, jika Anda adalah orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh 21, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meminta dan mendapatkan bukti potongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh 21 secara berkala. Yang kedua, apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh 21-nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti potongan setiap awal tahun. Yang ketiga itu, apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh 21 oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh 21 setelah penghasilan dibayarkan. Yang keempat itu, apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT tahunan PPh orang pribadi, serta membayar kekurangan pajaknya menggunakan kode BLINK dengan kode MAP 411125 dan kode jenis setoran 200. Jadi, tarif progresif dari PPh 21, yang pertama, penghasilan 0 sampai 60 juta itu dikenakan tarif 5%, penghasilan 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%, penghasilan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%, penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Tarif efektif rata-rata tergolong menjadi 3, ada golongan A, B, dan C. Golongan A itu untuk PTKP, tidak kawin, 0 tanggungan. Terus golongan B itu untuk PTKP, kalau golongan A itu untuk PTKP tidak kawin 0 tanggungan, tidak kawin 1 tanggungan, dan kawin 0 tanggungan. Kalau golongan B itu untuk PTKP tidak kawin 2 tanggungan, kawin 1 tanggungan, tidak kawin 3 tanggungan, dan kawin 2 tanggungan. Golongan C itu untuk PTKP kawin 3 tanggungan. Di sini kita bisa melihat berapa sih tarif yang dikenakan atas penghasilannya. Ini juga tarif efektif rata-rata, kita bisa bacanya sama-sama. Langsung ke contoh soal. Jadi contoh soal di sini saya mengambil contoh soal yang sangat singkat. Di sini soalnya, hitunglah tarif efektif rata-rata dan tarif progresif dari soal ini. Yang pertama itu, dia tidak kawin dan 0 tanggungan dengan penghasilan 7.500.000. Jawabannya, tidak kawin 0 tanggungan, berarti dia dikenakan tarif efektif rata-rata golongan A. Nah, jadi 7.500.000 dikali 1,25%. 1,25% ini adalah penghasilan yang pas di 7.500.000. Dapatlah 93.750 dikali 11. Kenapa dikali 11? Karena tarif efektif rata-rata ini kan digunakan dari awal Januari sampai November. Itu ada 11 bulan, makanya ditaruh 11. Jadi 93.750 dikali 11 itu 1.031.250.000. Jadi sekarang kita akan menghitung tarif progresifnya. 7.500.000 dikali 12. 12 ini adalah 12 bulan. Karena tarif progresif ini kan kita menghitungnya per tahun ya. Jadi 1 tahun kan ada 12 bulan, makanya dikali 12 bulan.
7.500.000 dikali 12 sama dengan 90 juta. PTKP-nya itu 54 juta karena dia tidak kawin dan nol tanggungan. 90 dikurang 54 itu hasilnya 36 dikali 15%. Kenapa di 15%? Karena tarif progresifnya penghasilannya itu di atas 60 juta. Kan tadi 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Makanya tarif progresifnya 15%. 36.000 dikali 15% sama dengan 5.400.000 dikurang 1.031.250 itu dari tarif progresif yang kita hitung di atas. Jadi hasilnya 4.368.750. Jadi itulah pajak yang harus dibayarkan di bulan Desembernya, 4.368.750. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya meminta maaf, saya ucapkan terima kasih.